Shalom, puji Tuhan. Kita akan bersaat teduh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan kami datang kepadamu ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dengan rasa syukur, dengan memuji-muji kebesaran-Mu, karena Engkau Allah yang layak dipuji. Kalau hari yang baru ini Tuhan berikan buat kami, semua karena anugerah dan pemberian daripadamu. Oleh sebab itu, sebelum kami melangkah di dalam kehidupan ini, kami mau merendahkan diri kami di bawah kaki salib Tuhan. Kami mau Tuhan pimpin hidup kami, agar seluruh pergumulan hidup kami, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang membuka jalan. Pimpinlah perenungan firman Tuhan ini ya Tuhan, agar kami diberkati, agar kami punya rancangan yang istimewa dari kehendak Tuhan. Berkati perenungan ini, berkati hamba-Mu, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada Wahyu pasal yang ke-15. Wahyu pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya hanya membaca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Allah yang maha besar, adil, dan benar segala jalan-Mu. Ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Sampai semikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia lagi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas sehari. Terpujilah Kristus. Shalom, selamat berbahagia buat kita semua, jemaatku, opa, oma, anak-anak, remaja, pemuda, dan seluruh jemaat Gereja Kristus Ketapang dimanapun kita berada. Puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu di bulan Desember, dan kita bersyukur di mana kita sebentar lagi sungguh akan merayakan kelahiran daripada Tuhan Yesus. Tentunya dalam minggu-minggu Advent ini kita harus mempersiapkan diri dengan benar. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, bagaimana rasanya jika kita mengalami kemenangan? Tentunya kalau kita mengalami kemenangan, kita punya reaksi yang senang, sukacita. Karena kita bisa mengalahkan orang lain, bahkan mungkin mengalahkan diri kita sendiri. Ada yang waktu mengalami kemenangan, dia menangis. Sebab tidak percaya kalau dia dapat menang dalam proses kehidupan ini. Tentunya kemenangan tidak hanya didapat begitu saja. Kemenangan harus diupayakan. Diupayakan dengan sungguh-sungguh dan baik. Tentu kemenangan harus melewati tantangan dan proses. Baru kita dapat merasakan kemenangan itu secara benar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini melalui perenungan kita di dalam kitab Wahyu ini di pasal 15 ini berbicara tentang sebuah kemenangan umat Tuhan. Di mana ketika umat bertarung menghadapi kejahatan, mereka dapat keluar dan menang. Mereka menyanyi-nyanyi kemenangan karena berhasil melewati ujian dan setia kepada Tuhan. Kitab yang kita baca ini adalah sebuah gambaran tentang pertempuran dan kemenangan akhir bagi orang-orang yang setia. Jadi dalam setiap tantangan dan ujian,
diperlukan kesetiaan dalam menghadapi cobaan, dan menegaskan janji akhir di mana kita dapat bertahan di dalam iman. Oleh sebab itu, ada beberapa poin yang akan kita renungkan dalam perenungan kita. Yang pertama, di tengah tantangan bertahanlah sampai akhir. Pencobaan yang kita akan hadapi tidak akan menghancurkan, bahkan Wahyu berkata akan ada akhir daripada murka Tuhan. Di mana ketika Tuhan sedang memberikan satu pergumulan buat kita atau ujian, murka Allah akan berakhir, maka yang ada adalah kasih kepada umatnya. Tentu syaratnya ketika umat Tuhan bertahan. Marilah kita terus bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan, walaupun kita sedang menghadapi tantangan. Yang kedua, ingatlah bahwa di tengah tantangan dan pergumulan untuk memuliakan Tuhan. Dalam kitab Wahyu, dia memuji-muji Tuhan. Dia Allah yang besar, dia Allah yang agung, dia Allah yang menyertai umat Tuhan. Dan di sana nyata akan kemenangannya. Ketika kita memuji-muji Tuhan, Allah yang besar, Allah yang agung, kita sudah menang daripada pergumulan kita. Sebagai orang percaya, kita harus terus setia di tengah tantangan yang ada, dengan terus menyembah Dia. Tidak pernah henti-henti kita datang. Wahyu mengingatkan bahwa Tuhan harus dipuji. Dialah yang sumber kemenangan. Allah yang harus ditinggikan. Tidak ada yang dapat ditandingi selain daripada Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang pergumulan dan tantangan membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi seharusnya kita harus terus bertahan dan kita harus terus memuji-muji Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak dipuji. Dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita tidak lepas dari pergumulan, tapi orang yang setia, orang yang bertahan sampai pada akhir, itulah yang akan mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu selama hidup kami sampai hari ini. Kami menyerahkan satu hari lagi di dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati, lindungi, berikan kami kemudahan demi kemudahan, karena hanya di dalam Tuhan Yesuslah yang berjanji memberikan kemenangan kami sampai pada akhirnya. Berikan kami ketahanan iman, kekuatan iman, dan dapat menjalani hidup ini dengan sukacita daripada Tuhan. Berkati hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.